Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya Maulana di channel Pak Edo Official. Selamat datang kembali, berjumpa kembali kepada video kali ini ya teman-teman ya. Seperti biasa saya ingin lanjutkan pembahasan kosakata untuk bab 8 dari buku Minnan Nihongo 1 dan 2 ya teman-teman ya. Melanjutkan dari video kemarin yang sudah sampai bab 7 ya. Kebetulan sudah selesai dan sekarang kita masuki bab 8 ya. Jadi kodoba atau kosakata yang telah saya rangkum, yang telah saya ambil dari buku Minnan Nihongo 1 dan 2 ya, teman-teman ya. Oke, tanpa berlama-lama saya berlama-lama ya. Saya melanjutkan di bab 8 ini ya, untuk membantu teman-teman belajar dan menghafalkan kosakata pada bab Nihongo, pada bab 8 Minnan Nihongo 1 ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di bab 8 ini ada kosakata hansamu ya, hansamuna. Nah, ini sudah memasuki kata sifat ya, kata sifat na ya. Jadi kata sifat itu ada dua, yaitu kata sifat i dan kata sifat na ya. Apa itu kata sifat i? Kata sifat i adalah kata sifat yang akhirannya itu dikasih huruf i ya teman. Semisal kirei atau isogashi ya, itu namanya kata sifat i ya. Kemudian kata sifat na juga adalah kata sifat yang di belakangnya itu bisa ditambahkan huruf na untuk penggabungan pada pola kalimat ya teman-teman ya. Kenapa dipisahin ya? Karena nanti akan digunakan dalam penyusunan kalimat ya, untuk pola kalimat yang akan kita buat ya. Oke, hansamu itu dari bahasa Inggris ya, resapan, yang artinya itu tampan atau ganteng ya guys ya. Langsung saja kita bikin pola kalimat, contoh kalimatnya ya. Contohnya seperti misal sono hitowa hansamu des, sono hitowa hansamu des, yang artinya orang itu ya tampan atau ganteng. Orang itu tampan atau ganteng ya. Kemudian yang kedua itu ada kosakata kireina, kirei. Nanya itu kata sifatnya kireina ya. Dengan kanji seperti ini ya, kireina. Yang artinya itu indah, cantik, bersih ya. Itu bisa buat orang atau bisa buat sebuah tempat atau buat sebuah barang, bentuk ya. Itu bisa pakai ini ya, kireina. Semisal kita contoh kalimatnya ya. Semisal heya. Heya. Misal heya, misal kono heya deh, kono heya wa kirei des. Kono heya wa kirei des, yang artinya kamar ini bersih ya, kamar ini bersih. Kemudian yang ketiga itu ada Shizuka, yang artinya itu tenang ya guys ya. Dengan kanji seperti ini Shizuka ya, tenang, sunyi, itu biasanya bisa dipakai buat tempat yang sunyi atau suasana yang sunyi dan macam-macam ya, perasaan yang sunyi, tenang gitu ya, itu juga bisa ya. Contoh kalimatnya ya, bisa kita cari misal kono machi wa Shizukana machi des. Kono machi wa shizukana machi des, yang artinya kota ini adalah kota yang tenang. Kota ini adalah kota yang tenang ya. Contohnya seperti ini ya. Jadi ketika kata sifat na itu digabungkan dengan kata benda, yang mana itu kata benda itu machi atau kota, nah itu ditambahkan nanya. Akan tapi kalau dia tidak disambungkan itu nggak perlu ditambahin na ya. Contohnya seperti kalimat nomor 2 ini ya, kireides, itu langsung ya, nggak perlu ditambahkan na ya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian lanjut ke nomor 4 itu ada nikiyaka, yang artinya itu ramai ya. Ini kebalikan dari Shizuka.
Yang kanjinya itu seperti ini guys. Nikiaka ya. Nomor 4 Nikiaka. Contoh kalimatnya langsung saja. Misal kita cari Eki no maewa Nikiaka des. Eki no maewa Nikiaka des. Yang artinya di depan stasiun ramai. Di depan stasiun itu ramai ya. Di depan stasiun ramai. Kemudian nomor 5 itu ada Yumei, yang artinya itu terkenal atau ternama ya, dengan kanji seperti Yumei, yang artinya terkenal atau ternama. Kita langsung saja, contoh kalimatnya itu ada semisal kono mi sewa Yumei des. Kono mi sewa Yumei des, yang artinya toko ini terkenal. Kono misewa Yumei des, toko ini terkenal. Kemudian nomor 6 itu ada Shinsetsu, yang artinya itu ramah atau baik hati ya, dengan kanji seperti ini. Shinsetsu na sensei des, misal gitu ya. Nah saja kita cari kosakatanya ya. Kita cari pola kalimatnya, kita cari contoh kalimatnya. Semisal Sono sensei wa shinsetsu des. Sono sensei wa shinsetsu des, yang artinya guru itu ramah. Sono sensei wa shinsetsu des, guru itu ramah. Kemudian nomor 7 itu ada genki ya, yang artinya itu sehat, kuat, semangat ya, dengan kanji seperti ini ya, genkina ya. Contoh kalimatnya semisal watashi wa genki des. Watashi wa genki des, yang artinya saya sehat. Watashi wa genki des, yang artinya saya sehat. Kemudian nomor 8 itu ada hima ya, dengan kanji seperti ini, cuman satu saja ya kanjinya ya, hima. Nah, yang artinya itu senggang atau luang ya, ini bisa waktu atau jadwal atau kegiatan ya, itu bisa pakai ini ya, hima. Contoh kalimatnya ya, kita coba cari semisal kyou wa hima des. Kyou wa hima des, yang artinya hari ini saya hima. Kemudian nomor 9 itu ada pengri ya, dengan kanji seperti ini, pengri ya, yang arti itu praktis ya guys ya. Contoh kalimatnya semisal kita cari kono apuri, semisal apuri ya, apuri wa pengri des. Kono apuri wa pengri des, yang artinya aplikasi ini praktis ya, aplikasi ini praktis. Kemudian yang selanjutnya dari nomor 10 dengan kanji dengan kosakata suteki ya, dengan kanji seperti di sutekina ya, suteki yang arti itu indah atau bagus sekali ya guys ya, suteki. Contoh kalimatnya ya, semisal suteki nah kutsu misalnya, kutsu des, suteki na kutsu des, yang artinya sepatunya bagus sekali ya, sepatunya bagus sekali ya, itu suteki na kutsu des ya. Kemudian nomor 11 itu ada oki, yang artinya itu besar ya, dengan kanji seperti ini mudah ya, oki ya. Oki, nah oki ini bukan kata sifat na ya, tapi dia kata sifat i ya, karena di belakangnya itu dipakein i ya. Contoh kalimatnya langsung saja ya, kita cari semisal
Oki iye semisal ya, oki iye, oki iye ni ya, semisal oki iye ni ada, oki iye ni sungde imas, oki iye ni sungde imas ya, yang artinya saya tinggal di rumah yang besar. Saya tinggal di rumah yang besar. Kemudian nomor 12 itu ada cisai ya, dengan kanji seperti ini ya, yang artinya itu kecil. Lawan kebalikan dari oki ya, besar ya. Cisai itu kecil. Contoh kalimatnya ya, semisal cisai neko des. Cisai neko des artinya itu kucing kecil. Cisai neko des yang artinya itu kucing kecil ya. Kemudian nomor 13 itu ada atarashi ya, yang artinya itu baru ya, dengan kanji seperti ini, atarashi ya. Atarashi. Contoh kalimatnya ya, misal ada atarashi kuruma, atarashi kuruma o kai mashita, atarashi kuruma o kai mashita, yang artinya saya membeli ya, saya telah ya, karena pakai bentuk ta ya, saya telah membeli mobil baru. Saya telah membeli mobil baru. Atarashi kuruma o kaimashita. Kuruma itu mobil, kaimashita itu membeli ya guys ya. Atarashi kuruma o kaimashita. Kemudian nomor 14 itu ada furui, yang artinya itu lama kuno ya, dengan seperti ini ya, furui, lama kuno. Contoh kalimatnya ya, semisal kita cari kono kabang wa, kono kabang wa furui des, kono kabang wa furui des, yang artinya tas ini sudah lama. Kemudian nomor 15 itu ada i ya, yang artinya itu baik, bagus ya, i atau yoi ya, dengan kanji seperti ini ya, yoi ya, i. Contoh kalimatnya ya, bisa kita cari kono eiga, misalnya eiga wa yoi atau i des. Kono eiga wa i des, yang artinya film ini bagus, film ini bagus. Kono eiga wa i des, film ini bagus. Kemudian nomor 16 itu ada warui, dengan kanji seperti ini ya, warui, yang itu jelek, buruk, jahat ya, warui, kebalikan dari yoi ya. Contoh kalimatnya semisal tenki ga warui, tenki ga warui, yang artinya cuacanya buruk, cuacanya buruk. Tenki ga warui, cuacanya buruk. Kemudian nomor 17 itu ada atsui, yang artinya itu panas ya, panas cuaca atau panas suhu ya, itu atsui ya. Contoh kalimatnya ya, misal kyou wa atsui des, kyou wa atsui des, yang artinya hari ini panas. Kyou wa atsui des, hari ini panas. Kemudian nomor 18 itu ada atsui lagi ya, cuman ini lebih ke benda ya, atsui, jadi bendanya itu yang panas ya, bukan cuacanya ya, dengan arti yang sama tapi kanjinya berbeda ya guys ya.
Atsui yang ini buat cuaca, kalau atsui yang ini buat benda ya guys ya. Contoh kalimatnya semisal kono kohi wa atsui des, kono kohi wa atsui des, yang artinya kopi ini panas ya, karena kopi itu benda ya, jadi pakainya kanji yang di bawahnya ini ya, yang buat benda ya guys ya. Kalau untuk cuaca pakainya kanji yang seperti ini guys ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 19, itu ada samui ya, kebalikan dari atsui ya, lawan kata dari dingin, lawan kata dari panas ya, yaitu dingin ya. Ini untuk cuaca juga ya, contohnya kino wa samui des, kino wa samui des, yang artinya kemarin dingin, artinya kemarin dingin, cuacanya itu dingin ya, dingin cuaca. Kemudian nomor 20 itu juga ada samui ya, akan tapi kanjinya bukan samui ya, sumetai ya, sumetai artinya itu sama-sama dingin, akan tapi dia untuk benda ya guys ya, dengan kanji seperti ini ya, sumetai. Contoh kalimatnya mizuga sumetai des, mizuga sumetai des, yang artinya airnya dingin. Misuga sumeda des, airnya dingin. Kemudian nomor 21 itu ada musukashi, yang arti itu sulit, sukar, susah ya, dengan kanji seperti ini ya, kanjinya juga susah ya. Ini kanji musukashi ya, sulit, sukar, susah. Contoh kalimatnya ya, misal Nihongo Nihongo wa ya, Nihongo wa musukashi des, Nihongo wa musukashi des, yang artinya bahasa Jepang itu sulit ya. Nihongo wa musukashi des, yang artinya bahasa Jepang itu sulit. Kemudian nomor 22 itu ada yasashi, yang artinya itu gampang, mudah ya, dengan kanji seperti ini, yasashi ya, gampang, mudah ya. Kita ambil contoh kalimatnya semisal kono mondai wa yasashi des, kono mondai wa yasashi des, yang artinya soal ini mudah, soal ini kono mondai wa yasashi des, soal ini mudah ya, soal atau masalah, yang mudah itu soal atau masalah. Kemudian nomor 23 itu ada takai, yang artinya tinggi ya, dengan kanji seperti ini ya, tinggi, tinggi atau mahal ya. Contoh kalimatnya semisal kono biru wa takai des, kono biru wa takai des, yang artinya gedung ini tinggi, gedung ini tinggi. Kemudian nomor 24 itu ada yasu, yang artinya itu murah ya, dengan kanji seperti ini yasu ya. Contoh kalimatnya semisal kono kutsu wa yasu des, kono kutsu wa yasu des, yang artinya sepatu ini murah. Kono kutsu wa yasu des, yang artinya sepatu ini murah. Kemudian nomor 25 itu ada hikui ya, yang artinya itu rendah ya, contoh dengan kanji seperti ini, hikui ya, rendah. Contoh kalimatnya ya, kono yama wa hikui des, kono yama wa hikui des, yang artinya gunung ini rendah.
kono yama wa hikui desu. Gunung ini rendah ya guys ya. Kemudian nomor 26 itu ada kotoba omoshiroi ya, dengan kanji seperti ini omoshiroi yang arti itu menarik atau menyenangkan atau lucu ya guys ya. Omoshiroi ya. Contoh kalimatnya semisal kono hana shi wa omoshiroi desu. Kono hanashi wa omoshiroi desu ya, yang artinya cerita ini menarik. Cerita ini menarik. Kono hanashi wa omoshiroi desu. Kemudian nomor 27 itu ada oishi yang artinya itu enak, lezat ya, dengan kanji seperti ini ya, oishi ya, oishi ya. Contoh kalimatnya ya, oishi kono ryori wa oishi desu. Kono ryori wa oishi desu, yang artinya masakan ini itu enak. Kono ryori wa oishi desu. Ryori itu masakan ya guys ya. Artinya jadi kono ryori wa oishi desu, masakan ini itu enak ya. Kemudian nomor 28 itu ada isokashi yang arti itu sibuk ya, dengan kanji seperti ini ya, isokashi ya. Contoh kalimatnya semisal kyou wa isokashi desu. Kyou wa isokashi desu, yang artinya hari ini sibuk. Kyou wa isokashi desu, hari ini sibuk. Kemudian nomor 29 itu ada tanoshi ya, dengan kanji seperti tanoshi yang arti itu menyenangkan guys ya, menyenangkan. Contoh kalimatnya ya, semisal ryoko wa tanoshi desu. Ryoko wa tanoshi desu, yang artinya liburan itu menyenangkan. Ryoko wa tanoshi desu, liburan itu menyenangkan ya. Kemudian nomor 30 itu ada shiroi yang artinya itu putih ya, dengan seperti ini shiroi ya. Shiroi. Contoh kalimatnya semisal shiroi shatsu wa kiteimasu. Shiroi shatsu wa kiteimasu ya, yang artinya saya memakai kemeja putih. Saya memakai kemeja putih. Shiroi putih ya, shatsu itu kemeja, kiteimasu itu ini pakainya oh ya, shatsu wo kiteimasu ya. Shiroi shatsu wo kiteimasu, saya memakai kemeja putih ya. Kemudian nomor 31 itu ada kuroi ya, artinya itu hitam ya, dengan kanji seperti ini kuroi ya. Contoh kalimatnya semisal kuro kutsu desu. Kuroi kutsu desu, yang artinya sepatunya hitam. Kuroi kutsu desu, yang artinya sepatunya hitam. Kemudian nomor 32 itu ada akai yang artinya itu merah ya, warna ya. Ini sudah masuk ke warna ya, dari putih, hitam, merah ya. Merah itu akai ya, dengan kanji seperti ini akai. Contoh kalimatnya semisal akai hana desu, yang artinya itu bunga merah. Kemudian nomor 33 itu ada aoi dengan kanji seperti ini aoi ya, aoi yang artinya itu biru ya guys ya. Contoh kalimatnya semisal aoi sora desu. Aoi sora desu, yang artinya langitnya biru.
Kemudian nomor 34 itu ada sakura ya, yang artinya itu bukan sakura ya, dengan kanji seperti ini sakura ya. Dengan kanji seperti ini yang artinya itu sakura, bunga sakura ya. Contoh kalimatnya semisal sakura ga kirei desu. Sakura ga kirei desu, yang artinya bunga sakura indah ya. Kemudian yang terakhir nomor 35 itu ada yama ya, gunung ya, dengan kanji seperti ini mudah ya, seperti karpu yama yang artinya itu gunung. Contoh kalimatnya ya, semisal yama ni no borimasu, yama ni no borimasu, yang artinya saya mendaki gunung. Yama ni no borimasu, saya mendaki gunung ya. Noboru atau noborimas itu kata kerja yang artinya mendaki atau menaiki ya, menaiki gunung ya. Oke, untuk bab 8 karena video sudah kepanjangan ya, masih ada lagi. Jadi sampai di sini dulu. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin atau lagi belajar Jepang, bisa mempermudah belajar teman-teman ya. Apabila video ini disukai, apabila video ini bermanfaat, silakan untuk like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini supaya terus berkembang ya. Karena saya akan membuat video-video selanjutnya terkait dengan perjepangan, yang entah itu kerja, belajar, vlog atau yang lain-lainnya. Oke, jika ada kesalahan dari penyampaian saya atau pembawaan materi, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya Maulana pamit undur diri. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.